Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online Gereja Anak Children of Light. Nah, minggu lalu Om Harya kasih tugas apa? Hayo. Masih ingat? Iya, siapa sih 12 anak Yakub itu? Dan adik-adik sudah kirim video. Adik-adik berdoa dengan keluarganya, papa, mama, adik, kakak. Sudah? Wah, hebat sekali. Yuk sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ibadah sekolah minggu lagi ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah meskipun secara online kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah gereja anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu dan Tuhan yang berbicara melalui firman-Mu. Berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Ayo kita menyanyikan Allah kita sanggup. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Allahku sanggup, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan, ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Ciptakan, ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Hingga bangkit dari kuburnya. Hingga bangkit dari kuburnya. Berikan sorak-sorak buat nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat video teman-teman memuji menyembah Tuhan di rumahnya masing-masing.
kakinya pendek. Haleluya, Tuhan kata kuasa. Kita sudah melihat pujian dari teman-teman. Mari sekarang kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami Tuhan. Yes. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita ulangi lagu ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Masa mudaku ku sembah, masa mudaku ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Meskipun kami masih anak-anak, tapi kami mau Tuhan bersyukur selalu, selalu menyembah-Mu Tuhan di masa muda kami, di masa anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui bicaralah kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Selidiki hati mereka, buat hati mereka tanah yang subur supaya mereka
dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita hari ini mau belajar dari seorang perempuan yang memiliki iman, yang percaya kepada Tuhan. Di saat dia merasa hatinya hancur, bersedih hati, namun dia tepat datang kepada Tuhan. Yaitu siapa? Hana. Siapa adik-adik? Iya, Hana. Pada waktu itu ada seorang laki-laki bernama Elkana. Dia memiliki 2 istri. Yang pertama namanya Hana dan yang lainnya bernama Penina. Penina ini mempunyai anak. Sedangkan Hana ini gak punya anak adik-adik. Nah, kebiasaan orang Israel, dia meninggalkan kotanya untuk pergi ke kota Silo untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap tahun keluarga ini, Elkana, Pinena, Hana, dan anak-anaknya Pinena ini datang ke kota Silo ini. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing 1 bagian. Kemudian si Hana ini cuma dapat 1 karena dia gak punya anak. Hana ini sudah lama sekali ya tidak mengandung. Sebab katakan firman Tuhan di 1 Samuel 1 sampai ceritanya 1 Samuel 1 sampai 28 ini karena Tuhan menutup kandungannya. Telah menutup kandungannya, dia tidak memiliki anak. Waktu itu ketika tiap tahun beribadah kepada Tuhan, si Penina ini dia itu membuat hatinya Hana, menyakiti hatinya jadi gusar, jadi sedih adik-adik. Mungkin pada waktu itu Hana dibully. Karena budaya orang Israel kalau tidak melahirkan anak itu sebuah aib. Wah pasti ini mungkin hukuman Tuhan nih, dia jadi gak bisa punya anak. Pada saat itu mungkin Hana hatinya bersedih hati. Dia dibuat, si Penina, kamu nih gak punya anak. Suamimu tuh lebih mengasihi aku. Pada saat itu membuat hati Hana ini gusar, sedih. Tiap tahun loh adik-adik, tiap tahun hatinya dibuat sedih. Nah, kemudian sampai pada saat itu Hana menangis sampai gak mau makan si Hana ini. Kemudian suaminya Elkana ini bertanya kepada Hana, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Elkana tanya kepada Hana seperti itu. Tapi di sini di firman Tuhan gak ditulis Hana jawab apa. Cuma ditulis pada suatu kali mereka beribadah setelah makan dan minum di Silo. Si Hana ini dia datang ke bait suci. Dia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Apa? Berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Siapa yang di sini kalau hatinya disakitin, dinakalin temannya atau apa, nangis. Nah ini Hana ini juga, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan. Nangis terseduh-seduh. Mungkin sampai gak bisa mengeluarkan suaranya ya, karena di sini dikatakan ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi tidak kedengaran. Maka dikira oleh Imam Eli dia itu mabuk. Si Hana ini dikira mabuk teman-teman, adik-adik. Nah sampai dia mungkin hatinya sudah pedih, cuma ya, mungkin seperti itu udah menangis. Dikira sampai orang mabuk. Nah terus Imam Eli ini tanya, kamu nih berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah daripada mabukmu.
Terus si Hana bilang, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia sedih. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, ini poin yang penting di ayat 15. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mungkin dia berdoa, Tuhan, aku pingin anak seorang laki-laki. Dia berdoa seperti itu. Nanti kalau kau berikan aku anak laki-laki, akan kuberikan kepadamu. Dia berdoa bukan juga untuk dirinya sendiri. Dia minta seorang anak laki-laki dan ketika sudah diberi, dia berjanji biarlah anak ini dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, terus si Imam Eli, udah pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Setelah itu, mereka selesai beribadah di kota Silo, mereka pulang ke kotanya masing-masing dan setelah setahun kemudian Tuhan mengingat. Tuhan katakan, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat si Hana ini minta apa waktu itu kepada Tuhan. Dan mengandunglah seorang anak laki-laki. Yuk, di sini siapa yang tahu namanya anak laki-lakinya itu? Iya, Samuel. Akhirnya dia melahirkan dan anaknya bernama Samuel. Dan anak ini memang dia berkata setelah selesai disapih akan diberikan kepada Tuhan. Masih anak-anak kecil diberikan untuk melayani Tuhan. Diantarkan ke kota Silo, nih anakku yang dulu aku pernah berdoa, sekarang Tuhan sudah menjawab doaku. Sekarang gilirannya aku menepati janjiku, aku berikan anak ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani di tempat ibadah itu, tempat di bait suci. Nah, kemudian adik-adik di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita yang meminta. Tuhan tuh dengar setiap doa-doa kita. Dan kita melihat adik-adik sikapnya si Hana ini luar biasa ya adik-adik. Dia nggak langsung membalaskan, dia nggak membalaskan Penina. Dia nggak, apa kamu? Enggak, tapi dia apa? Dia cukup untuk berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa memberikan mukjizat meskipun kandungannya sudah ditutup. Tapi bisa dibukakan. Nah, kita harus seperti ini. Seperti Hana memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dia bersusah hati tetap cari Tuhan. Nah, adik-adik mungkin saat ini bersusah hati teman-temannya, kita nggak bisa keluar, atau mungkin pernah merasa dibully seperti Hana ini. Gak apa-apa, kita boleh mencurahkan hati kita. Tuhan tahu kita bersedih, Tuhan tahu. Tuhan tahu kerinduan kita, amin. Nah, yuk di sini kita baca sama-sama di 1 Samuel 1 ayat 27b. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Diingat-ingat ya, Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat hafalan, ini adalah ayat hafalan. Adik-adik dihafalkan, direnungkan. Kalau adik-adik yang sudah kelas besar boleh membaca ayat ini. Yang adik-adik masih kecil boleh minta tolong papa mamanya untuk membacakan kisah ini. Betapa Hana luar biasanya, dia tepat mencari Tuhan, bukan cari yang lain. Nah, yuk kita tutup firman Tuhan ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita ngadepin apapun, kita harus percaya. Kita datang kepada Tuhan karena itulah jawaban yang tepat. Kalau kita cari yang lain, no, belum tentu dapat jawaban. Nah, yuk kita tutup firman Tuhan ini. Mari kita tambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, biarlah aku boleh memiliki iman seperti Hana yang dia percaya kepada Tuhan. Walaupun dia
bersedih hati, dia tetap mencari Engkau Tuhan Yesus. Dia tetap berharap kepada Engkau karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan memiliki kepercayaan penuh kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tutup Tuhan. Pembicaraan firman ini, kami serahkan firman ini, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk menutup ibadah gereja, ibadah anak ini, mari kita tutup dalam doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dari awal hingga akhir ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kali ini, Kau boleh beri kami kesempatan untuk kembali bertemu kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini di rumah, Kau berkati mereka, berikan kesehatan yang sempurna untuk mereka, untuk keluarganya, orang tuanya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Tuhan anak-anak-Mu ini yang saat ini mungkin sedang belajar di rumah secara online, Tuhan juga memberkati, biarlah mereka boleh menangkap setiap pelajarannya dengan mudah ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka, pelihara Tuhan. Janji-Mu Engkau selalu menyertai anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sempurnakan ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekian ibadah online Gereja Anak Children of Light. Adik-adik, kakak ingatkan jangan lupa ya untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang kakak berikan, yaitu menghafalkan 1 Samuel 1 ayat 27b. Dan adik-adik jangan lupa mengirimkan video pujian penyembahannya kepada kakak-kakak di grup Mama Papa. Mama Papa pasti sudah tahu. Dikirimkan ya, jangan lupa. See you, Tuhan Yesus memberkati.